Pemirsa Lampung TV, penusuk kondektur Damri di SPBU Nunyai, Rajabasa, Bandar Lampung, telah ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan. Namun, pelaku ternyata sudah membuang barang bukti pisau di jalan tol Bakauheni Terbanggi Besar. Pelaku penusukan bernama Juryadi, 56 tahun, warga Negara Ratu, Lampung Tengah, ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan gelar perkara penyidik Satreskrim Polresta Bandar Lampung, Kamis 13 Februari 2025. Juryadi tertunduk lesu ketika dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolresta Bandar Lampung. Pria ini diduga menusuk kondektur bis Damri di tengah keramaian SPBU Nunyai, Rajabasa. Video penusukan ini menjadi viral sejak Minggu sore. Kapolresta Bandar Lampung Kombes Alfred Jacob Tilukai menyampaikan dugaan tindak pidana penganiayaan dengan tersangka Juryadi di SPBU Nunyai, Rajabasa, Minggu sore 9 Februari 2025. Korban penganiayaan ada dua orang, yaitu kondektur bernama Arjulian dan sopir Damri, berinisial KR. KR dipukul lebih dahulu tepat mengenai wajah dan baru menusuk Arjulian menggunakan pisau. Tusukan pertama mengarah perut, tetapi berhasil ditangkis dan melukai 5 jari korban. Pelaku masih menusuk dada kanan dengan kondisi luka tidak dalam. Polisi memburu pelaku penusukan ke Lampung Tengah pada Minggu malam, hingga Juryadi menyerahkan diri ke Polsek Takedaton pada Senin subuh. Tersangka dijerat pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman 5 tahun. Kombes Alfred Jacob Tilukai mengatakan polisi mengamankan barang bukti rekaman CCTV dan pakaian korban, sementara pisau masih dicari. Pengakuan pelaku, pisau dibuang di jalan tol Lampung, ruas Bakauheni Terbanggi Besar. Juryadi menyampaikan penyesalan sekaligus permintaan maaf kepada korban dan keluarganya. Ia mengakui penusukan awak Damri karena emosi. Pria ini berdalih masih berkabung karena istrinya baru meninggal dunia. Penganiayaan itu berawal cekcok gara-gara mobil Fortuner yang ia kemudikan bersenggolan dengan bis Damri saat mengisi BBM di SPBU Rajabasa. Cekcok berlanjut pemukulan sopir dan penusukan kondektur. Ia membawa pisau itu dalam mobil tetapi bukan dimaksudkan untuk membunuh orang. Cekcok, keributan, hal itu sebenarnya sudah selesai karena antara supir dan kondekturnya itu sudah bersalaman dengan saya dan mereka sudah mengatakan siap untuk memperbaikinya. Namun mereka hanya meminta tolong kita isi dulu minyaknya Pak, baru kita berangkat. Dan mereka mengajak saya untuk ke pool. Saya menolak, saya bilang nggak usah, saya ikut. Saya khawatir di sana nanti ada yang bicara, yang keras, yang kasar, saya tersinggung. Perlu kalian ketahui, saya baru saja dapat musibah. Istri saya 10 hari yang lalu itu meninggal dan anak saya menangis di atas mobil. Saya bilang, oh ya sudah Pak, sudah bawalah mobil saya sedikit saya sudah kasih. Nah itu sebenarnya sudah, tapi tiba-tiba datang satu orang itu yang pakai baju putih itu, yang menggunakan di sininya ada logo Damri. Nah disitulah yang menimbulkan masalah lagi dan saya karena dibentak-bentak, lewat marah dan anak saya menangis, saya hilang dan saya tidak sadar sehingga saya melakukan itu yang mengakibatkan tangannya luka. Itu senjata tajamnya itu Bapak bawa dari rumah, sudah dipersiapkan atau seperti apa? Bukan Bu, itu senjatanya kan kecil Bu, memang sehari-hari ada di mobil karena kan kita suka ya kemana-mana apa ada makanan, ada mangga, ada apa ya memang itu ada di mobil. Jadi bukan berarti sengaja saya bawa itu untuk bunuh orang, tidak. Mengetahui titik saraf itu tidak gampang, karena salah satu untuk mengetahui bahwa titik saraf itu bukan hanya dari belajar aja, itu harus ada dari keturunan tanpa menggunakan alat bantu apapun, hanya dengan tangan saya. Penekanan titik yang bermasalah itu dimulai dari saraf-saraf mahkota atau saraf kaki dan saraf tangan.
Bahkan ada salah satu di antara pengobatan saya adalah menekan titik saraf yang bermasalah. Contohnya saraf di mata atau saraf di bagian kepala. Jadi kita harus menekan titik saraf tersebut sehingga kita bisa tahu sejauh mana penyakit itu akan kita lihat. Pengobatan Sinseming, Jalan Pangeran Tirtayasa, Gang Salam nomor 3, depan Minimarket Fitrinov, Sukabumi, Bandar Lampung. Siang hari ini kita akan sampaikan perkembangan dari apa yang telah kami sampaikan kemarin terkait penanganan perkara terhadap dugaan tindak pidana penganiayaan yang terjadi di lingkungan SPBU di Kecamatan Rajabasa. Dan berdasarkan hasil penyidikan yang sudah dilakukan, kita menemukan fakta bahwa di hari Minggu tanggal 9 Februari 2015, sekira jam 17.30 di SPBU Rajabasa, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung, terjadi dugaan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh kita duga tersangka atau pelaku atas nama JU. Dan hasil penyidikan korbannya itu ada dua. Satu, saudara AR. Saudara AR ini yang merupakan pengemudi Damri, yang bersangkutan itu dipukul dengan menggunakan tangan terkepal, dipukul sebanyak 1 kali di muka korban. Kemudian tersangka korban berikutnya adalah saudara AR. Saudara AR ini yang kemudian kita lihat di video sempat dirangkul menggunakan tangan kiri oleh kita duga pelaku atau tersangka tadi. Kemudian nusuk yang pertama di arah perut berhasil ditangkis oleh saudara AR korban sehingga jarinya yang terluka, dan kemudian baru ditusuk lagi ke arah dada tapi tidak terlalu dalam. Jadi luka 1 jahitan di dada dan 5 jahitan di jari. Kemudian berdasarkan informasi yang didapat dan kemudian rekaman CCTV, kemudian Polresta Bandar Lampung melakukan serangkaian kegiatan, mengantongi identitas dari tersangka, kemudian melakukan pencarian, dan di hari Senin subuh kita duga pelaku tadi menyerahkan diri ke Polsek Kedaton. Kemudian dilakukan serangkaian tindakan penyidikan, akhirnya ditetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka. Kita duga melanggar pasal 351 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun. Barang bukti yang sudah kita dapatkan saat ini berupa CCTV dan baju korban. Sementara kita juga telah melakukan pencarian terhadap senjata tajam yang diduga digunakan untuk melukai korban. Kita sudah bawa ke lokasinya tapi belum ketemu. Kita kemudian membuang pisaunya tadi. Jadi sampai saat ini pisau itu masih dalam daftar pencarian barang dan kita akan upayakan maksimal untuk penanganan perkara ini sehingga bisa sampai selesai sesuai dengan yang aturan yang berlaku. Ari Irawan melaporkan dari Bandar Lampung.